Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa. Video ini saya buat untuk melanjutkan materi perkuliahan yang sebelumnya sudah kita bahas secara online melalui media Zoom. Nah, sekarang nanti rencananya video ini akan saya upload di YouTube sehingga nanti kalian bisa pelajari ini untuk pertemuan ke-11. Dan insya Allah ini akan saya buat per part, ada 4 part nanti. Untuk hari ini saya buat untuk 2 part saja. Apa yang akan kita bahas, yaitu membahas terkait dengan teknik analisis data. Teknik analisis data terkait dengan 4 jenis penelitian yang kita pelajari, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, kemudian pengembangan, dan penelitian eh, tindakan. Nah, apakah terus setelah melihat video ini kita tidak ada mata kuliah pertemuan tatap maya menggunakan Zoom ada? Makanya karena kita perlu diskusi dengan kerangka penelitian kalian, maka untuk materi kuliah ini akan saya perbuat dalam bentuk video ini. Nantinya untuk proses perkuliahan yang menggunakan Zoom, nanti kita akan gunakan untuk diskusi terkait rancangan penelitian. Oke, maka mari kita mulai pada awal kali ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Baik, ini adalah eh, materi yang akan kita pelajari tentang analisis data penelitian, yaitu tentang teknik analisis data kuanti, kuali, dan pengembangan. Selanjutnya, apa sih analisis data itu? Nah, kan kemarin kita sudah bicara tuh tentang bagaimana menemukan masalah, kemudian menentukan masalah itu menjadi variabel, ya kan? Terus kemudian ketika sudah menjadi variabel kita menyusun rumusan masalah. Ketika rumusan masalah jadi kita membuat tinjauan teori atau kajian teori sampai kita membahas terkait dengan metode penelitian. Nah, ini adalah lanjutan. Sehingga setelah metode penelitian itu ditentukan, penelitian kita masuk jenis penelitian apa, terus kemudian instrumen yang kita gunakan apa, maka kita ceritanya nanti akan mengambil data. Nah, kita mengambil data di tempat penelitian. Setelah mengambil data, di situ kita mendapatkan data dari lapangan penelitian. Data itu masih berupa simbol, data itu masih berupa angka-angka atau simbol-simbol yang lain yang belum bisa kita artikan atau kita representasikan. Maka bagaimana cara merepresentasikan data itu? Maka data-data itu harus kita analisis sesuai dengan jenis penelitian yang kita ambil. Nah, kan cerita analisis data gitu. Tapi kita bahas selanjutnya ya. Apa analisis data? Secara umum, analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data menjadi informasi. Ini kata pentingnya. Upaya mengolah data menjadi informasi. Di sini yang paling penting dari hasil analisis data adalah informasi. Informasi yang baru sehingga nantinya dapat dipahami, dipresentasikan, dan disimpulkan. Berarti dari analisis data ini yang didapat adalah apa? Informasi. Ya. Setelah dapat informasi, data itu orang pembaca materi kita itu akhirnya bisa memahami atau si peneliti bisa mepresentasikan atau juga bisa menyimpulkan hasil penelitian. Nah, secara umum terkait definisi analisis data adalah demikian. Sekarang, analisis data kalau kita lihat dalam rangkaian sebuah penelitian itu ada di mana? Ya, kita lihat. Rumusan masalah sudah kita pelajari. Tinjauan teori sudah kita pelajari. Menentukan metode penelitian apa itu kuanti, kuali, apakah itu pengembangan atau tindakan. Kuanti pun itu apakah masuk kuanti eksperimen, ataukah survei atau lain sebagainya itu sudah kita bahas. Kemudian instrumen penelitian itu integrasi dengan mata kuliah asesmen dan evaluasi.
Sudah kita bahas juga, tapi kemarin dalam mata kuliah ini, akhirnya langkah selanjutnya adalah pengambilan data dan di sini analisis data. Maka analisis data kalau dilihat dari rangkaian ini, siklus penelitian ini, maka rangkaian analisis data itu sudah hampir di akhir kegiatan penelitian. Nah, analisis data hampir di akhir kegiatan penelitian. Sehingga itu analisis data ini nantinya sebagai bahan untuk menyimpulkan hasil penelitian yang nanti akan kamu lakukan. Jadi di sini adalah kita sudah hampir di akhir, kalau rangkaian penelitian sudah hampir di akhir penelitian. Oke, itu kalau kita melihat dari rangkaian langkah penelitian ini. Sekarang kita lanjutkan langsung ke bagaimana cara menganalisis data apabila penelitian itu kuantitatif. Ingat, setiap penelitian, setiap jenis penelitian itu mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan tujuan. Biasanya tujuan penelitian kuantitatif itu adalah menguji kekuatan teori atau keabsahan sebuah teori. Terdapat sebuah masalah, ditemukan sebuah masalah di sebuah tempat penelitian nantinya, kemudian masalah tersebut dipecahkan menggunakan teori-teori yang sudah duduk atau sudah teruji. Namun, dalam kasus ini, teori-teori yang sudah teruji di tempat-tempat lain itu apakah juga bisa teruji di tempat penelitian kita? Maka disitulah fungsi atau tujuan penelitian kuantitatif adalah ingin menguji keabsahan sebuah teori yang sudah ada sebelumnya. Dan itu disesuaikan dengan tempat penelitian kita. Itu ya. Nah, kita langsung aja praktek. Contoh di sini, pengaruh model Trivinger, ini contoh penelitian kuantitatif jenis pendidikan ya. Pengaruh model Trivinger terhadap kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman konsep matematika materi bangun ruang kelas 5 SD. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari judul coba. Kita lihat dari judul redaksinya. Di sini ada 3 variabel yang kita temukan, yaitu model Trivinger, kemampuan berpikir kreatif, dan pemahaman konsep. Berarti ada 1 variabel bebas dan ada 2 variabel terikat ya dari judul ini. Maka dari 2 judul ini dibuatlah rumusan masalah seperti demikian. Adakah pengaruh model Trivinger terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa dan seterusnya? Berarti variabel bebas ini terhadap variabel terikat yang berpikir kreatif. Ya. Kemudian, adakah pengaruh model Trivinger terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika? Variabel bebas Trivinger terhadap kemampuan konsep matematika. Jadi, di sini dari judul yang seperti ini oleh peneliti itu dijadikan 2 rumusan masalah, yaitu variabel bebas terhadap variabel terikat yang pertama, terus kemudian variabel bebas terhadap variabel terikat yang kedua. Jadi ada 2 rumusan masalah. Ingat, setiap penelitian kuantitatif selalu mampu melahirkan yang namanya hipotesis. Ya, hipotesis penelitian, dugaan tugaan hasil penelitian. Mengapa kok ada dugaan? Karena memang di sini teorinya sudah ada. Kita berfungsi atau bertujuan untuk ingin menguji apakah teori ini berlaku di tempat kalian, di tempat penelitian kalian. Sehingga kita mampu menyusun hipotesis penelitian berdasarkan kajian-kajian teori yang sudah kita lakukan di penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan model Trivinger. Nah, dari 2 rumusan masalah ini didapatkanlah 2 hipotesis seperti ini. Hipotesis 0, dari yang rumusan masalah pertama ya, tidak ada hipotesis 0 apabila H1 lebih kecil atau sama dengan H2, berarti tidak ada pengaruh model pembelajaran Trivinger terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi bangun ruang kelas 5 SD. Kalau jawabannya
H0-nya itu, hipotesis satunya itu hipotesisnya itu lebih kecil daripada kedua. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu jika hipotesis satu lebih besar atau sama dengan hipotesis dua maka berarti terdapat pengaruh model pembelajaran Trivinger terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi bangun ruang kelas 5 SD. Dari sini, dari hipotesis ini maka sudah bisa kita simpulkan nantinya umpama hasilnya dari uji hipotesis itu lebih besar, signifikansinya itu lebih besar dari atau sama dengan 0,05 dari uji hipotesisnya, maka terdapat pengaruh. Kan jawabannya adakah pengaruh? Terdapat pengaruh. Gitu. Nanti kalau ternyata uji signifikansi berdasarkan hitungan hipotesisnya itu kurang atau sama dengan 0, kurang dari 0,5, maka jawabannya tidak ada pengaruh. Ya, karena pertanyaannya adakah pengaruh? Di situ loh letak dari hipotesis itu adalah menjawab rumusan masalah tapi sementara. Di sini kan ada jawabannya sudah sebenarnya, tapi jawaban ini belum jawaban final. Ini adalah jawaban berdasarkan dari teori. Begitu juga dengan hipotesis yang ada di rumusan masalah yang kedua. Itu ya. Sekarang lanjut. Setelah kita mampu menyusun hipotesis, maka selanjutnya, nah, kita melakukan penelitian. Berdasarkan dari rangkaian penelitian yang dengan judul yang tersebut tadi, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu eksperimen. Eksperimen dengan satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Ya. Nah, dan ceritanya berarti nanti ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi pretest O1. Kemudian kelas kontrol juga diberi pretest O3. Sama-sama diberi pretest. Kelas eksperimen diberi perlakuan X. Apa perlakuannya tadi? Trivinger. Kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Jadi guru bisa menggunakan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang biasanya dipakai. Apapun itu selain Trivinger. Kemudian dilakukanlah post-test. O2 untuk kelas eksperimen, O4 untuk kelas kontrol. Berarti nanti di sini ada yang namanya 4 hasil belajar yang kita lihat. Hasil belajar di kemampuan berpikir kreatif dan kemampuan pemahaman konsep kan gitu. Jadi di sini ada pretest kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman konsep, ada 2 nilai di sini. Ada pretest kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman konsep, ada 2 nilai di sini. Di sini ada post-test kemampuan berpikir kreatif dan pemahaman konsep. Di sini ada post-test tentang berpikir kreatif dan pemahaman konsep. Jadi dari kegiatan eksperimen ini didapatkanlah ada 2 nilai, 2 nilai, 2 nilai, 2 nilai. Sehingga di sini ada 8 nilai atau 8 data yang akan kita olah nantinya untuk mendapatkan hasil uji hipotesis. Nah, analisis data untuk penelitian jenis ini secara sederhana itu apa yang dilakukan? Ini yang harus ada ini. Yang pertama, uji validitas instrumen. Ingat, penelitian kuantitatif disusun berdasarkan teori yang sudah kuat atau mapan. Maka, apabila kita ingin menguji sebuah teori itu benar-benar sebuah teori itu di lapangan kita itu sesuai atau tidak, maka instrumen yang kita gunakan itu harus benar-benar diuji validitasnya. Apakah instrumen itu valid atau tidak? Karena apabila instrumen itu tidak ada uji validitas, maka bisa saja nanti orang berasumsi, loh, kalau begitu hipotesisnya bisa tidak kita terima apapun hasilnya.
karena instrumennya itu tidak valid. Bisa saja ini bagus karena instrumennya kurang baik, bisa saja ini jelek karena instrumennya juga kurang baik. Maka dari situ uji validitas menjadi sesuatu yang wajib di sini. Kenapa? Karena itu tadi, teorinya sudah duduk. Untuk kita menguji teori, maka instrumen-instrumen yang kita buat harus sesuai dengan teori yang sudah ada itu tadi. Nah, maka salah satu uji yang wajib diadakan untuk instrumen sebelum mengambil data, ingat ya, sebelum ambil data, tapi ini juga nanti harus didisplaykan di kalau di laporan penelitian nanti ada di bab 4. Itu harus didisplaykan tetap hasilnya walaupun ini diambil atau dilakukan sebelum kamu nanti melakukan penelitian. Yang pertama apa? Uji validitas instrumen. Silahkan dibuka catatan kembali terkait dengan materi asesmen dan evaluasi pembelajaran. Di situ kita pernah belajar tentang uji validitas instrumen. Ya, nah uji validitas bisa dilihat bisa dilakukan melalui uji validitas ahli dan juga kita hitung secara teoritik. Sudah ada, kita pernah belajar menggunakan Excel, kita juga pernah belajar menggunakan apa namanya SPSS. Jadi dua-duanya sudah kita pernah pelajari. Jadi itu wajib. Yang kedua setelah uji validitas, soal-soal valid yang kita akan gunakan itu kita uji cobakan untuk mendapatkan reliabilitas instrumen atau uji reliabilitas instrumen. Jadi kalau instrumen itu sudah valid dan reliable, maka baru instrumen itu bisa kita gunakan untuk mengambil data. Jadi uji validitas dan reliabilitas itu kita gunakan untuk mengambil data atau dihitung atau dilakukan sebelum peneliti mengambil data di lapangan. Gitu ya. Oke, setelah itu semua terjadi, maka peneliti melakukan uji prasyarat sebelum melakukan uji hipotesis. Apa saja uji prasyarat itu? Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas data itu berfungsi untuk menentukan apakah data yang ada itu datanya itu normal atau tidak. Seperti itu. Data yang diperoleh dari tempat penelitian itu datanya normal atau tidak. Nah, setelah uji normalitas data, maka yang dilakukan adalah uji homogenitas data. Mengapa kok perlu ada uji homogenitas data? Karena di sini kita menggunakan dua kelas yang berbeda, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sehingga data yang ada itu harus homogen, baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Jadi itu menjadi salah satu prasyarat juga sebelum kita melakukan uji hipotesis. Nah, eh, ketika sudah melakukan uji homogenitas data, barulah kita melaksanakan uji hipotesis. Uji hipotesis, setelah mendapat uji hipotesis inilah yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab hipotesis-hipotesis yang diajukan sebelumnya. Nah, ini hanya analisis data dalam penelitian kuantitatif hanya seperti ini, gitu. Apalagi sekarang dibantu dengan SPSS itu lebih simpel, lebih semuanya itu bisa tanpa kalian harus ngitung satu-satu menggunakan kalkulator. Dengan SPSS semua sudah gampang kita kita apa ya kita hitung, nggak belajar rumus produk momen, nggak usah kita mencari rumus uji hipotesis, uji T secara manual itu nggak perlu. Jadi cukup menggunakan SPSS, gitu ya. Caranya Pak bagaimana? Ya itu sudah banyak di buku penelitian, di hasil-hasil penelitian kakak kelas terdahulu, silahkan dibuka. Jadi sebagai mahasiswa kalian juga perlu mencari informasi sendiri, tidak hanya tiba kayak menunggu air hujan gitu, ditunggu toh. Ya kalau nggak dapat ya nyari gitu. Karena kalian sudah sekarang mau lulus dari program sarjana. Itu ya. Yang penting analisis datanya seperti ini contoh penelitian yang dengan judul yang dikemukakan di awal. Nah, sekarang kita mencoba menjawab sebuah hipotesis berdasarkan hasil analisis data atau hasil uji hipotesis tadi. Berarti ini
Ini, lihat ini, ini adalah aduh sorry, ya wis nggak apa-apa. Ini adalah hasil uji hipotesis untuk, hipotesis yang pertama, ya. Apakah ada pengaruh model pembelajaran Three Finger terhadap kemampuan berpikir kreatif dan seterusnya. Ini adalah hasil uji hipotesisnya. Nah, berarti kalau kita sudah mendapatkan uji hipotesis ini menggunakan uji T ya, T-test ini, T-test for equality of means. Jadi ini menggunakan uji T. Nah, berarti ini sudah melalui tahapan-tahapan tadi ya, yang tadi memang tidak saya tampilkan, yang saya contohkan ini hanya hasilnya saja. Jadi ini sudah melalui instrumen sudah valid, sudah reliable, sudah melalui dua uji tersebut. Kemudian instrumen juga sudah melalui uji normalitas data dan uji homogenitas data. Oke, setelah itu dilakukanlah uji T. Nah, uji T ini mendapatkan hasil seperti ini menggunakan SPSS ya. Nah, nilai signifikansi berapa? 0,05. Nah, kalau nilai signifikansi 0,05, maka kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya adalah hasad ini. Kesimpulannya adalah ini. Lebih besar atau sama dengan 0,05 taraf signifikansinya. Hipotesis lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh model pembelajaran dari Finger terhadap kemampuan berpikir kreatif pada materi bangun ruang dan seterusnya. Sehingga kalau kita simpulkan dari hipotesis ini, bagaimana jawaban rumusan masalah? Berarti hipotesisnya diterima. Atau hipotesisnya itu eh, jawaban dari rumusan masalah adalah ada akar pengaruh? Jawabannya ya ada. Ini buktinya. Terdapat pengaruh. Karena ditemukan nilai signifikansinya 0,05. Bagaimana dengan hipotesis yang kedua? Ya, nanti bisa kalian sama aja. Nanti kita lihat signifikansinya sama dengan atau lebih besar dari 0,5. Kalau ternyata kurang dari 0,05 berarti yang kita terima adalah hipotesis nolnya. Tapi kalau ternyata lebih besar, maka yang diterima adalah hipotesis satu atau alternatifnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah analisis penelitian kuantitatif sederhana itu sebenarnya. Untuk lebih memahami atau mendalami, silahkan kalian membaca buku penelitian. Banyak buku penelitian di perpustakaan, silahkan itu dipahami. Kemudian, yang penting apa? Yang penting di sini yang saya tekankan adalah proses penelitian ini yang tidak boleh tumpang tindih atau terlewati. Makanya yang saya sampaikan di video ini adalah lebih kepada bagaimana proses kegiatan analisis datanya. Kalau caranya itu banyak kalian cari tahulah di YouTube juga banyak. Bahkan di video saya yang pernah saya buat tentang validitas dan reliabilitas di YouTube PGSD itu juga masih ada, bahkan viewersnya juga lumayan lah, 11.000. Jadi silahkan kalian kembangkan materi ini secara tidak langsung kalian sudah memahami bagaimana sebuah penelitian kuantitatif itu di analisis datanya dilakukan. Jadi prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Baiklah, berarti part pertama video ini sudah berakhir. Maka untuk pertemuan ke-11 ini nanti silahkan dipahami ini. Makanya ketika ada video kan mudah. Ketika Anda ada beberapa hal yang belum paham bisa diulang, diulang dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.